Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa ekonomi, selamat datang di video tugas kali ini, video part terakhir yang akan membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza Amasoli dengan MPM 022723111057. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas dari part 1 sampai dengan part 6 kemarin. Nah, untuk mengetahui apa saja perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, simak terus video ini. Nah, teman-teman, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam aktivitas ekonomi. Berikut beberapa prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Yang pertama, adanya larangan riba atau bunga. Tidak ada bunga atau riba dalam transaksi ekonomi syariah. Yang kedua, larangan masyir atau spekulasi. Tidak ada unsur spekulasi dan juga judi. Yang ketiga, larangan gharar atau ketidakpastian. Transaksi harus jelas dan juga tidak ambigu. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara adil. Yang kelima, zakat dan juga sedekah. Mengalokasikan sebagian kekayaan untuk membantu yang membutuhkan. Yang keenam, penggunaan sumber daya alam. Nah, dalam ekonomi syariah menggunakan sumber daya alam secara bijak dan juga berkelanjutan. Teman-teman, tujuan dari ekonomi syariah yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran moral dan juga spiritual. Yang kelima, membangun ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam ekonomi syariah, sistemnya seperti yang pertama ada perbankan syariah atau bank syariah, yang kedua asuransi syariah atau takaful, yang ketiga investasi syariah, yang keempat pasar modal syariah, yang kelima industri halal, keenam pariwisata syariah, dan yang terakhir yaitu properti syariah. Nah, manfaat dari ekonomi syariah yang pertama meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi ekonomi. Yang kedua, mengurangi risiko dan juga ketidakpastian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial dan moral. Yang keempat, membangun ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, menawarkan alternatif investasi yang aman dan juga etis. Nah, sumber dari ekonomi syariah yang pertama ada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, kitab-kitab fikih Islam. Yang ketiga, organisasi untuk kerjasama Islam atau OKI. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, part 1 akan membahas mengenai perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar, tujuan, dan juga praktiknya. Dalam prinsip dasar, perbedaan dari ekonomi konvensional yaitu berdasarkan sistem kapitalisme atau sosialisme dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan atau profit maximization tanpa batasan nilai moral ataupun agama. Nah, pada ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Tujuannya adalah kesejahteraan bersama atau maslahah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua, konsep bunga dan keuntungan. Dalam ekonomi konvensional, mereka menggunakan bunga atau interest ataupun riba sebagai alat utama dalam transaksi keuangan, seperti pada pinjaman dan investasi. Pada ekonomi syariah, mereka melarang riba. Keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil atau mudharabah, jual beli atau murabahah atau sewa atau ijarah. Ketiga, tujuan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan individu maupun perusahaan. Pada ekonomi syariah, mereka mengutamakan distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan menjaga keseimbangan sosial. Nah, yang keempat, perbedaan instrumen keuangan. Dalam ekonomi konvensional, menggunakan berbagai instrumen seperti
obligasi berbasis bunga, saham spekulatif, dan derivatif. Nah, pada ekonomi syariah, mereka menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk atau obligasi syariah, saham halal, dan investasi berbasis aset nyata. Yang kelima, perbedaan etika dan moral. Dalam ekonomi konvensional tidak memiliki batasan moral khusus dalam operasionalnya, selama sesuai dengan hukum negara. Pada ekonomi syariah, semua transaksi harus bebas dari unsur haram seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan mahysyir atau perjudian. Yang keenam, kepemilikan harta ekonomi. Pada ekonomi konvensional mengakui kepemilikan individu secara absolut. Seseorang bebas mengelola hartanya tanpa batasan moral selama sesuai hukum. Nah, pada ekonomi syariah, kepemilikan individu diakui tetapi dengan batasan syariah. Harta dianggap titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak melanggar aturan agama. Nah, perbedaan yang ketujuh yaitu keberlanjutan dan keseimbangan. Pada ekonomi konvensional, mereka berfokus pada pertumbuhan ekonomi, seringkali mengabaikan dampak lingkungan ataupun keberlanjutan sosial. Nah, pada ekonomi syariah, mereka menekankan keberlanjutan atau sustainability dan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan konsep khilafah atau kepemimpinan manusia di bumi. Secara keseluruhan, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara pada ekonomi konvensional lebih berorientasi pada keuntungan material tanpa memperhatikan aspek moral ataupun spiritual. Nah, lanjut pada part 2 yaitu tantangan dari ekonomi syariah. Yang pertama, kurangnya literasi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah, seperti adanya larangan riba, akad syariah, dan sistem bagi hasil. Hal ini membuat adopsi ekonomi syariah berjalan lebih lambat. Yang kedua, minimnya sumber daya manusia atau SDM. SDM yang menguasai ekonomi syariah, baik dari sisi syariah maupun teknis ekonomi modern, masih sangat terbatas. Ini sangat menghambat pengembangan produk dan layanan yang kompetitif. Yang ketiga, kompetisi dengan sistem konvensional. Sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan menjadi pesaing besar, terutama karena produk dan layanannya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang keempat, regulasi dan juga kebijakan. Regulasi terkait ekonomi syariah di beberapa negara masih kurang mendukung. Misalnya insentif pajak atau aturan terkait perbankan dan keuangan syariah. Yang kelima, kurangnya inovasi produk. Belum banyak inovasi dalam produk dan layanan ekonomi syariah sehingga membuat dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk dari ekonomi konvensional. Nah, peluang dari ekonomi syariah. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang halal. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal menciptakan peluang besar seperti pada sektor makanan, pakaian, wisata halal, hingga investasi syariah. Yang kedua, populasi Muslim yang besar. Nah, dengan populasi Muslim yang terus bertambah di Indonesia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, potensi pasar ekonomi syariah juga sangat besar. Yang ketiga, dukungan teknologi digital. Digitalisasi memungkinkan pengembangan platform berbasis syariah seperti vintage syariah, marketplace halal, dan juga crowdfunding berbasis syariah. Yang keempat yaitu kesadaran sosial dan lingkungan. Prinsip syariah yang sejalan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial menarik minat non-muslim yang peduli pada etika bisnis.
Yang kelima, globalisasi produk syariah. Produk keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah semakin diterima di pasar global, membuka peluang untuk ekspansi internasional. Selanjutnya, tantangan bisnis digital syariah. Yang pertama, literasi digital dan syariah. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai konsep ekonomi syariah atau cara menggunakannya dalam dunia digital. Yang kedua, persaingan dengan konvensional. Bisnis konvensional seringkali menawarkan layanan lebih cepat atau lebih murah, sehingga sulit untuk bersaing. Yang ketiga, regulasi. Belum semua negara memiliki regulasi yang mendukung pengembangan bisnis syariah digital. Yang keempat, infrastruktur teknologi. Masih kurangnya akses teknologi di beberapa daerah sehingga membuat jangkauan pasar terbatas. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, bisnis digital yang berbasis syariah memiliki potensi besar untuk berkembang secara global, terutama di era digital ini. Selanjutnya, peluang industri syariah. Yang pertama yaitu populasi muslim yang besar. Dengan lebih dari 1,9 miliar umat muslim di dunia, industri syariah memiliki pasar yang sangat potensial. Yang kedua, kesadaran halal yang meningkat. Konsumen semakin peduli pada produk yang halal, terutama di sektor makanan, kosmetik, dan juga pariwisata. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Nah, di negara-negara muslim termasuk Indonesia, industri syariah seringkali mendapatkan perhatian khusus melalui regulasi dan juga program pemerintah. Yang keempat, globalisasi produk halal. Produk halal semakin diterima di pasar global, termasuk oleh orang-orang yang non-muslim yang menghargai standar kualitasnya. Nah, selanjutnya tantangan dalam industri syariah. Yang pertama tentu saja kurangnya literasi syariah. Banyak nih masyarakat yang masih belum memahami prinsip-prinsip dari ekonomi syariah. Yang kedua, regulasi yang belum seragam. Standar halal dan regulasi syariah berbeda di berbagai negara, sehingga menyulitkan ekspansi global. Yang ketiga, kompetisi dengan industri konvensional. Industri syariah sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan sistem konvensional. Yang keempat yaitu kurangnya SDM ahli. Kekurangan tenaga kerja yang memahami baik syariah maupun teknologi modern dengan potensi besar dan dukungan teknologi, industri syariah harusnya dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, materi selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia setelah kehadirannya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011. Nah, peran Bank Indonesia mengalami perubahan yang signifikan karena sebagian tugas pengawasan dan juga pengaturan sektor jasa keuangan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Meski demikian, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa peran BI setelah kehadiran OJK. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia tetap fokus pada tugas utamanya yaitu menjaga stabilitas moneter. Hal ini dilakukan melalui pengendalian inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar. Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7-day reserve repo rate dan operasi pasar terbuka. Yang kedua, mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan sistem pembayaran di Indonesia, baik tunai maupun non-tunai. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan dan pengawasan terhadap transaksi digital seperti KRIS atau QR Code Indonesian Standard, dompet digital, dan vintage pembayaran. Yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Bank Indonesia bertanggung jawab
keuangan melalui kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang mencegah risiko sistemik dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, contohnya adalah pengaturan rasio loan to value atau LTV untuk kredit perumahan dan juga penyaluran kredit berbasis sektor tertentu. Nah, yang keempat yaitu koordinasi dengan OJK dan juga LPS. Dengan kehadiran OJK, Bank Indonesia bekerja sama dalam menjaga stabilitas keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan juga Kementerian Keuangan. Koordinasi ini penting untuk mengatasi potensi krisis keuangan dan memastikan kebijakan moneter, makroprudensial, serta pengawasan sektor keuangan agar berjalan selaras. Nah, yang kelima yaitu mendukung inklusi dan literasi keuangan. Bank Indonesia berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama melalui sistem pembayaran digital. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat bersama dengan OJK. Yang keenam yaitu penelitian dan pengembangan ekonomi. Bank Indonesia terus melakukan penelitian dan analisis ekonomi untuk mendukung kebijakan moneter dan juga makroprudensial. Laporan seperti kajian ekonomi dan keuangan regional dan proyeksi ekonomi menjadi acuan penting bagi pemerintah dan juga pelaku ekonomi. Nah, setelah kehadiran OJK, fokus Bank Indonesia agar bergeser sedikit lebih spesifik pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Meski pengawasan mikroprudensial atau pengawasan individu lembaga keuangan telah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS menjadi kunci keberhasilan sistem keuangan Indonesia. Nah, part yang terakhir yaitu Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dari perbankan syariah di Indonesia. Meskipun sejak 2011 pengawasan perbankan telah dialihkan ke OJK, BI tetap menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung perkembangan dari perbankan syariah, terutama melalui kebijakan-kebijakan makroekonomi dan juga sistem pembayaran. Yang pertama yaitu penyusunan roadmap pengembangan keuangan syariah. Bank Indonesia telah menyusun roadmap atau peta jalan untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Nah, termasuk perbankan syariah. Fokus roadmap ini meliputi peningkatan inklusi keuangan syariah, penguatan ekosistem yang halal, dan sinergi antara sektor keuangan syariah dengan sektor real seperti industri halal. Yang kedua yaitu pengembangan ekosistem halal. Bank Indonesia mendorong sinergi antara perbankan syariah dengan sektor real melalui pengembangan ekosistem yang halal. Misalnya di sektor makanan, pariwisata, dan juga UMKM. Nah, Bank Syariah didorong untuk membiayai pelaku usaha halal seperti UMKM yang berbasis syariah untuk mendukung pertumbuhan sektor halal yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu inovasi sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia telah memperkenalkan berbagai inovasi sistem pembayaran berbasis syariah, termasuk mendukung penggunaan QRIS atau QR Code Indonesian Standard untuk transaksi yang berbasis syariah. Sistem pembayaran ini memudahkan transaksi bagi pelaku UMKM syariah dan masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal. Nah, yang kemudian yang keempat yaitu edukasi dan literasi keuangan syariah. Bank Indonesia terus mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah melalui program-program literasi keuangan syariah. Nah,
Ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan dari perbankan syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan berbasis akad, dan juga suku retail. Nah, yang kelima yaitu dukungan kebijakan makroprudensial syariah. Nah, Bank Indonesia memberikan kebijakan makroprudensial yang mendukung perbankan syariah seperti relaksasi giro wajib minimum atau GWM untuk perbankan syariah, insentif bagi bank syariah yang mendukung pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, penyediaan instrumen moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk menjaga likuiditas dari bank syariah. Yang keenam yaitu digitalisasi perbankan syariah. Bank Indonesia mendorong digitalisasi perbankan syariah melalui integrasi dengan teknologi keuangan atau fintech syariah dan platform digital lainnya. Contohnya adalah penggunaan teknologi untuk pembiayaan UMKM syariah dan integrasi layanan perbankan syariah ke dalam ekosistem digital. Yang ketujuh yaitu dukungan pada ekonomi hijau atau green economy. Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung ekonomi hijau, seperti pembiayaan energi terbarukan dan juga pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. Yang kedelapan yaitu kerjasama internasional. Bank Indonesia aktif bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional seperti Islamic Development Bank atau IDB dan lembaga syariah lainnya untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya, hasil dari inisiatif Bank Indonesia yang pertama terhadap pertumbuhan aset. Aset perbankan syariah terus meningkat dan kini mencapai sekitar 10% dari total aset perbankan nasional. Yang kedua yaitu inklusi keuangan syariah. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terutama melalui digitalisasi. Yang ketiga, sinergi dengan sektor halal. Bank Syariah semakin aktif untuk mendukung pembiayaan sektor halal terutama UMKM. Nah, jadi kesimpulannya inisiatif Bank Indonesia berfokus pada penguatan ekosistem keuangan syariah, digitalisasi, inklusi keuangan, dan sinergi dengan sektor halal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari praktik perbankan syariah di Indonesia yaitu perkembangan ekonomi syariah termasuk industri dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sistem ini menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks global, ekonomi syariah juga semakin diakui sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bank Indonesia bersama dengan OJK dan lembaga lainnya memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangannya perbankan syariah yang ada di Indonesia melalui kebijakan makroprudensial, pengembangan sistem pembayaran syariah, digitalisasi dan integrasi sektor keuangan syariah dengan ekosistem yang halal. Berbagai tantangan seperti literasi yang rendah dan persaingan dengan sistem konvensional masih perlu diatasi, tetapi peluang besar tetap terbuka seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi yang berbasis syariah. Nah, jadi ekonomi syariah bukan hanya tentang transaksi keuangan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan sistem yang adil, beretika, dan juga bermanfaat bagi semua pihak.
dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global. Jadi, mari kita bersama-sama untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih baik. Saya Siti Nurhaliza Amarsoli, terima kasih telah menonton video part 1 sampai dengan part 7. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share agar semakin banyak yang teredukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.